Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Dendi Azahra dengan nomor induk mahasiswa 418210045 akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Agama Islam. Wudhu merupakan ibadah yang paling penting untuk dilakukan karena menurut saya wudhu itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, wudhu juga sangat bermanfaat bagi kita untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun kotoran-kotoran yang menempel pada anggota tubuh kita. Selain itu, Nabi Muhammad juga selalu memperbarui wudhunya meskipun ia tidak sholat. Dan Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwa akan ada kecerahan yang muncul dari wajah dan itu muncul dari air wudhu. Karena kita sebagai umat Islam harus meneladani atau mengikuti perilaku-perilaku dari Nabi Muhammad. Nah, untuk makna dan juga hikmah dari wudhu, untuk makna yang pertama itu adalah kegiatan mensucikan diri sebelum kita beribadah. Dan untuk hikmahnya, itu jelas untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang diperbuat atau dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh kita, dan juga untuk kesehatan jasmani serta rohani kita. Yang saya ketahui tentang makna zikir adalah mengingat Allah dengan biasanya yang diucapkan itu la ilaha illallah. Namun selain itu, zikir juga adalah kegiatan mengucap puji kepada Allah dengan kalimat yang diulang-ulang. Kenapa sih kita harus zikir? Menurut saya, karena zikir adalah kegiatan mengingat Allah, maka zikir juga akan membantu kita untuk membatalkan niat-niat atau keinginan kita untuk berbuat zolim, dosa maupun kejahatan. Karena seperti yang sudah saya alami ketika saya ada niat untuk berbuat kejahatan, lalu saya mengingat Allah, maka niscaya kita akan dibantu oleh Allah untuk tidak melakukan kegiatan keburukan tersebut. Contoh dalil nakli mengenai zikir ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, berzikirlah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu pagi dan juga petang. Saat masyarakat mendengar kata jihad, mungkin yang terlintas di pikirannya adalah tentang peperangan, dimana yang saya ketahui juga bahwa jika ada seseorang yang peperangan lalu meninggal, peperangan dalam konteks membela agama atau membela negara, itu disebut meninggal dengan cara jihad. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu, pemikiran seperti itu? Mungkin menurut saya karena memang sudah menyempitnya pengertian dari jihad itu sendiri, dan juga tidak ada mungkin keinginan untuk mencari tahu apa sebenarnya arti jihad. Dan memang mungkin sudah dari turun-temurun bahwa pengertian jihad itu adalah seperti itu, yaitu dimana ketika orang melakukan sebuah peperangan lalu dia meninggal, dan itu disebut dengan cara meninggal secara jihad. Nah, dalam syariat agama Islam sendiri, jihad itu adalah kegiatan bersungguh-sungguh untuk mengalahkan sebuah kejahatan ataupun kebatilan. Maka saya juga tidak bisa mengucapkan bahwa pengertian yang diterima masyarakat itu sudah pas dengan syariat Islam atau belum, karena mungkin masih bisa disangkut pautkan antara pengertian yang masyarakat ketahui dengan pengertian yang diberikan oleh syariat Islam. Berikut juga adalah dalil nakli dan juga akli mengenai jihad. Yang pertama ada Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berarti, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu Ibnu Abbas sahabat Nabi pernah mengatakan jihad berarti mencurahkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela Allah dari cercaan orang yang mencerca dan juga permusuhan orang yang memusuhi. Pertama kali munculnya teologi Islam itu pada masa meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu terjadi kekosongan kepemimpinan, lalu diisi oleh dua kelompok besar, dan pada saat itu voting dimenangkan oleh kelompok Utsman bin Affan, di mana pihak lain merasa tidak terima dan terjadi peperangan. Nah, pada saat itu juga muncul pertama kalinya teologi Islam. Untuk pengertian arbitrase, dari yang saya ketahui dan dari apa yang saya pelajari, arbitrase adalah pengangkatan seseorang atau yang bisa menengahi sebuah masalah. Mungkin bisa juga disebut hakim atau wasit, di mana dia harus bisa menengahi sebuah permasalahan. Menurut saya, idealnya sebuah pendidikan itu dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Jadi, kita bisa menerapkan kebaikan itu seolah-olah menjadi kebiasaan dan memang sudah menjadi makanan kita setiap harinya.
Tentu saja dengan keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Nah, akhlak ini juga nggak harus selalu identik dengan pendidikan agama Islam, karena dalam perkehidupan sosial di keluarga, pertemanan, maupun sekolah atau kuliah, kita juga harus menerapkan akhlak-akhlak yang baik yang dapat dibantu lewat pembelajaran di Universitas Komputer Indonesia. Mungkin sekian jawaban-jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Agama Islam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.